Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 32 dan 33 bahwasannya tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab Al-Qur'an kepada hamba-hambanya yang terpilih dari hamba-hambanya yang lain. Faminhum dzalimun li nafsi. Demikian itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan juga ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada juga yang ia mau berusaha untuk berbuat baik, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ikhwan fiddin, bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang barang siapa yang hari ini telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka ia adalah orang yang terpilih dari hamba-hambanya yang lain. Maka ada yang berusaha untuk menghafalkannya, ada yang berusaha untuk mengkajinya, maka ia adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membagikan 3 golongan dari seseorang yang mewarisi Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang pertama yaitu zalimul li nafsi, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maksud dari zalimul li nafsi ialah seorang yang ia juga membaca Al-Qur'an, akan tetapi ia sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jarang sekali untuk mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan lebih sering melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang yang pertengahan. Maksud dari pertengahan ini adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kemudian juga meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi ia jarang melakukan amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wahum sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang mau berusaha untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh, tentunya ini juga dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu adalah orang yang mengerjakan semua perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW, juga mengerjakan seluruh amalan-amalan sunnah dan juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga bahkan ia meninggalkan sesuatu yang makruh, bahkan ia juga meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat walaupun itu mubah. Maka di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, kita sebagai seseorang yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka kita wajib untuk memperjuangkannya semaksimal mungkin, karena waktu kita sudah terbatas. Kita yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Balasan orang yang mengerjakan sesuatu atau sesuatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah di ayat 33. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang bernama surga Aden, yang ia diberikan berupa gelang-gelang yang bahannya dari emas dan juga mutiara, dan juga ia diberikan pakaian yang berbahan dari kain sutra. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.